Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernadine Ajeng Indriasari. Saya adalah tenaga pendidik pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Musi Caritas. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 bagian pernyataan diri dosen pada bidang pengajaran. Melalui video ini saya akan menunjukkan proses pengajaran mata kuliah evaluasi pembelajaran yang saya ampu. Evaluasi pembelajaran dengan kode mata kuliah PGS 0432 merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 2. Mata kuliah evaluasi pembelajaran mengantarkan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar mencapai kompetensi merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran di sekolah dasar. Model pembelajaran yang digunakan meliputi project based learning yang dipadukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi yang mengedepankan partisipasi mahasiswa. Penilaian dilakukan melalui penugasan harian berupa pengembangan tujuan pembelajaran, penyusunan materi, rubrik penilaian, scoring, soal tes, dan soal non-tes, serta presentasi dengan bobot nilai harian 30%. Nilai UTS dengan bobot 30% dipilih sendiri oleh mahasiswa dari 7 tugas harian. Nilai ujian akhir semester dengan bobot 40% yang diambil dari portofolio penugasan selama 1 semester. Pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka dan didukung dengan Learning Management System perguruan tinggi dengan nama LUMEN. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahapan delivery, materi diberikan dalam bentuk bahan ajar non-cetak melalui link yang disematkan pada LMS Lumen. Materi ajar merujuk pada sumber pustaka yang telah diketahui mahasiswa melalui RPS mata kuliah. Selain materi utama, materi tambahan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kebaruan ilmu pengetahuan. Mahasiswa dapat mengakses materi ini kapan saja dan di mana saja. Pada tahap interaction, penyampaian materi dilakukan secara tatap muka dengan metode ceramah, didukung dengan metode tanya jawab serta diskusi. Interaksi dilakukan antara dosen dan mahasiswa juga antar mahasiswa. Selain itu, dilakukan melalui LMS Lumen dalam forum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tahapan asesmen. Pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, penugasan dilakukan dalam bentuk project-project yang disatukan menjadi portofolio pada akhir semester. Tugas-tugas dikumpulkan dalam bentuk soft file pada LMS Lumen pada bagian assignment untuk setiap pertemuan. Setiap penugasan yang membutuhkan alokasi waktu penyelesaian lebih lama, maka dilakukan pengumpulan progres kerja sebagai bukti kerja pada pertemuan tersebut. Berikut ini adalah cuplikan video mengajar yang saya lakukan pada mata kuliah evaluasi pembelajaran pertemuan 4. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Ibu. Waduh, semangat sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di minggu yang keempat. Jadi materi kita pada pertemuan yang lalu sudah memahami bagaimana apa itu instrumen tes dan instrumen non-tes. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mulai mengembangkan sebuah instrumen tes dan non-tes. Kita akan diantar dengan beberapa proyek secara bertahap untuk menyusun satu rangkaian penuh sebuah perangkat evaluasi pembelajaran di sekolah dasar. Nah, teman-teman sekalian, aku sudah masukkan materinya ke Lumen. Jadi di pertemuan keempat,
teman-teman bisa melihat di situ ada capaian pembelajaran. Teman-teman silahkan klik bagian capaian pembelajaran, lalu silahkan teman-teman memilih satu saja CP dari kelas 1 sampai kelas 6 bebas, tapi mata pelajarannya hanya boleh 5 mata pelajaran pokok sekolah dasar. Jadi begitu nanti teman-teman klik, dia akan muncul permintaan jenjang dan mata pelajaran. Jadi pilih jenjangnya SD sampai SMA, lalu mata pelajarannya boleh diketik tapi hanya mata pelajaran pokok, misal matematika atau bahasa Indonesia, IPA, IPAS ya kita ketemunya, sama PKN. Jadi hanya boleh itu. Begitu. Jadi silakan teman-teman memilih, misalnya aku pilih matematika. Pilih. Lalu dia akan masuk ke CPTP matematikanya. Lihat CP dan ATP. Nah, nanti di sini akan kelihatan fase A, B, C, D. Silakan memilih mau kelas berapa saja boleh. Pilih satu saja CP yang mana saja boleh. Setelah teman-teman memilih, nanti teman-teman silakan masukkan ke dalam list yang di bagian ini, Google Dokumen yang ini. Dengan format nama, oh ini sudah ada yang masukin, nih udah cepet nih. Dengan format nama, mata pelajaran, kelas, dan CP yang dipilih. Jadi silakan teman-teman memilih 5 menit aja ya, jangan lama-lama, silakan. Oke, ada Vincent. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah mengisi. Pastikan semuanya udah nggak ada yang sama tadi ya. CPTP-nya udah nggak ada yang sama. Satu orang satu CP tidak boleh sama. Nah, selanjutnya, ini kan kalian baru semester 2 ya. Ada nggak mata kuliah lain yang sudah mengajarkan kalian menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran? Sudah pernah bikin tujuan pembelajaran? Belum? Oke, kalau begitu teman-teman boleh buka materi yang ABCD tujuan pembelajaran. Saya akan bantu jelaskan. Jadi, untuk menyusun sebuah tujuan pembelajaran, rumusnya itu hanya A, B, C, D. Apa itu ABCD? Ada yang sudah buka? Sudah baca? Audience, oke. A, B, C, D. A, B, C, D. Oh, nggak tebal ini. A-nya apa? Oke, A-nya audience. Nanti kalau teman-teman menjadi guru, audiensnya siapa? Peserta didik atau siswa. Oke. Lalu yang kedua adalah behavior. Behavior itu apa sih? Ada lagi? Baca dong, di situ kan ada. Ada yang sudah baca? Apa itu behavior? Behavior adalah perilaku yang diharapkan dilakukan oleh siswa. Nah, misalnya menyebutkan, kemudian menggambar, menyanyi, sesuatu yang harus dilakukan peserta didik. Nah, untuk memilih behavior ini, teman-teman boleh mengambil taksonomi Bloom yang ada di PDF paling bawah. Nih, kata kerja operasional. Jadi, kumpulan kata-kata yang bisa digunakan untuk bentuk behavior itu kita sebut sebagai kata kerja operasional. Nah,
Kata-kata kerja operasional ini terdiri dari C1 sampai C6. Maka teman-teman perlu perhatikan ini adalah ranah kognitif. Kalau kita penilaian ada berapa sih? 3. Apa saja? Kognitif, psikomotor, afektif. Mantap. Nah, pada pertemuan ini kita fokus dulu pada yang ranah kognitif saja. Jadi benar-benar yang ranah kognitif saja. Kalau teman-teman lihat, nanti di sini ada urutannya. C1 sampai C6, kenali, membaca, menyebutkan, sampai ke 6. Mana yang baik untuk digunakan? Semakin tinggi, semakin bagus. Jadi usahakan teman-teman nanti memulai dari secara runtut, dimulai C1-nya ada, C2 ada, C3 ada, sampai C6. Kalau misalnya nggak sampai C6, nggak apa-apa. Karena bisa jadi memang capaian pembelajarannya hanya sampai pada tahap C4 atau C5. Begitu? Jadi teman-teman tidak perlu bingung. Kita kembali lagi ke penyusunan ETP, tujuan pembelajaran. C-nya apa sih? C-nya apa sih? Condition. Condition ini kurang lebih adalah konten yang mau dicapai. Jadi misalnya menyebutkan bentuk bangun datar. Jadi apa yang mau disebutkan dalam behavior dijelaskan di dalam condition. Lalu terakhir D apa? Degree. Degree ini adalah batas minimal yang jelas. Jadi menyebutkan 3 bentuk, menyebutkan 1 bentuk, menjelaskan dengan tepat, menjelaskan dengan benar. Jadi ada degree-nya. Di bagian bawah ada contoh. Berikan beberapa pernyataan, peserta didik mampu menentukan nilai kebenaran dari pernyataan ini matematika SMA. Siswa menyebutkan karakteristik segitiga minimal 3. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Aman? Paham? Ibu bertanya. Oke, silakan. Itu berarti urutannya harus runut ya, Bu, dari A, B, C. Oh, nggak harus. Jadi ini ada 2 sampelnya. Yang penting unsurnya ada A, B, C, D. Kalau mau mudah dibuat urut saja, tapi kalau teman-teman pengen pakai gaya yang satunya, boleh. Tapi kalau mau mudah pakai A, B, C, D aja. Kita coba 1 contoh. Misal, peserta didik menyebutkan 5 contoh benda alami. Mana audiensnya? Oke. Mana degree-nya? Degree-nya? 5 contoh. Ini degree. Mana kontennya? Benda alami. Oke, benda alami. Mana behavior-nya? Menyebutkan. Oke. Baik. Oke, kita bisa coba. Silakan teman-teman bikin 1 aja tujuan pembelajaran dari CP yang sudah teman-teman pilih. 1 aja. Oke, ada yang sudah? Boleh angkat tangan. 1 orang mewakili temannya. 1 orang. Silakan 1 orang. Boleh? Siapa? Siapa? Catherine? Belum? Oh, boleh. Silakan. Spidolnya masih ada 1 lagi. Ada yang mau lagi maju? 1 orang lagi? Tarisa? Silakan.
Boleh, silakan. Awas ketutupan. Sabar, antri lah, nggak apa-apa. Ini sambil kita belajar nulis ya. Iya, Bu. Kenapa? Kenapa Nanda? Ini mau lihat maju. Septi keren. Kelihatan nggak tulisannya sampai ke belakang? Kelihatan. Masih kelihatan ya? Tepat T-nya hilang tuh di sebelah kanan yang paling terakhir. Ya kan? T-nya kecil. Nanti teman-teman kalau mau ngajari sekolah dasar jangan begitu ya. Nanti kita akan belajar untuk nulis. Tadi saya pinjam yang satunya aja. Iya. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, kita periksa yang nomor 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dengan tepat. Ini apa? Audience. Behaviornya mana? Menjelaskan. Condition kontennya mana? Behaviornya sampai sini guys. Kontennya hak. Berarti dengan tepat adalah degree. Oke. Baik, apa itu pengertian hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Mantap. Oke, kita ke nomor yang kedua. Peserta didik, audience. Behaviornya menyebutkan. Oke. Kontennya. Oke, hak di lingkungan sekolah, degree-nya. Oke, baik. Teman-teman, kalau bisa melihat, menjelaskan dan menyebutkan, itu masuk taksonomi Bloom C berapa? Menjelaskan C2. Iya apa, Emma? Menjelaskan C2, menyebutkan C1. Baik, jadi teman-teman selain memperhatikan ABCD, jangan lupa memperhatikan tingkatan kognitifnya. Jadi dari C1 sampai C6. Semakin tinggi nanti teman-teman akan semakin baik. Nah, masing-masing mahasiswa sudah punya 1 CP. Sudah. Jadi enggak bakal contekan. Tidak. Enggak, belum tentu. Tapi teman-teman boleh mengerjakan bersama-sama untuk saling membantu, karena pada dasarnya teman-teman sudah punya CP masing-masing, enggak mungkin akan sama persis. Tapi teman-teman boleh saling bantu dengan teman-temannya kalau misalnya memang ada yang kesulitan. Tadi Tarisa udah betul, Septi udah betul, kemudian Suster udah betul. Teman-teman yang lain boleh kalau misalnya memang ada kesulitan, nanti boleh tanya ke saya atau boleh tanya ke Suster. Begitu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik. Nanti teman-teman sebelum mulai mengerjakan, teman-teman coba perhatikan dulu di bagian lumennya. Nanti teman-teman begitu sudah selesai, teman-teman boleh mengumpulkannya di bagian assignment pengumpulan project 1. Kenapa ini disebut project 1? Karena ini langkah awal kita untuk mengembangkan sebuah instrumen secara utuh. Begitu ya? Aman? Aman. Oke, baik. Silakan teman-teman bekerja. Oke, baik. Tarisa Angelina, Vincent, oke, Dwi Septi, Tari Dado, Bahasa Indonesia, IPAS, oke. Oke. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan.
Bilangan Caca sampai kelas 1 ya. Budaya kearifan lokal. Nggak sampai 20. Oke. Oke. Baik teman-teman, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Sudah semuanya? Sudah. Nggak apa-apa loh, kalau belum selesai bilang aja. Ada yang belum selesai? Satu belum, ada lagi? Baik, teman-teman, kalau belum selesai nggak apa-apa, kumpulin progres kerja aja. Supaya saya bisa tahu bahwa hari ini Anda memang benar-benar mengerjakan tugasnya. Jadi silakan dikumpulkan dulu sedapatnya sejadinya. Tapi sebelum itu saya mau periksa dulu 1 atau 2 orang untuk membacakan tujuan pembelajarannya, boleh? Boleh. Siapa? Olga atau Pracin? Baik, silakan Olga yang pertama ya. Silakan. Di sini saja, Bu. Sebutkan dulu kelas berapa, mata pelajaran apa, kelas berapa? Mata pelajaran IPAS Mhm. kelas 3 IPAS fase B. kelas 3 fase B. Oke, baik. Oke, CP-nya adalah di akhir fase ini peserta didik menjelaskan tugas, peran, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Lalu capaian pembelajarannya. Tujuan Tujuan pembelajaran. pembelajarannya yang Oke. pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian tugas, peran, dan tanggung jawab dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tugas, peran, dan tanggung jawab anggota warga sekolah dengan tepat. Baik, terima kasih Olga. Tadi punya Olga yang pertama menjelaskan tugas, peran, Menyebutkan pengertian tugas, peran, 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 dan tanggung jawab. dan tanggung jawab. Baik, dalam satu indikator itu ada 3 yang diukur. Maka sebaiknya dipisahkan saja satu-satu. Jadi menjelaskan pengertian peran, menjelaskan pengertian tugas. Lalu yang satu menjelaskan pengertian tanggung jawab. Jadi spesifik satu tujuan, satu hal yang akan dicapai. Nah, tadi Olga menggunakan menjelaskan. Itu masuk C berapa? C2. Oke. Baik, Pracin. Silakan. Ini mata pelajaran IPAS, IPAS kelas 3 kelas 3 fase B. fase B, baik. CP-nya ini adalah peserta didik mampu menjelaskan proses perubahan wujud zat. Mampu menjelaskan proses perubahan wujud zat. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan bentuk-bentuk wujud zat dengan tepat. Bentuk Yang kedua, wujud zat dengan tepat. Oke. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses perubahan wujud zat dengan tepat. Baik. Jadi, teman-teman, terima kasih Pracin, terima kasih Olga. Dari contoh-contoh yang sudah kita buat, itu kebanyakan masih di C1, C2, paling benar di C3. Itu untuk yang menghitung tadi ya, yang matematika. Jadi operasi hitung. Coba dibikin satu dulu contoh yang untuk C5 sama C6. Supaya aku bisa yakin melepaskan Anda mengerjakan proyek ini secara mandiri. Boleh C5 sama 6, 4, 5, 6. Ada? Sudah? Belum. 4, 5, 6. Ada mendiferensiasi, mengorganisasi, merinci, mendeteksi, memecahkan, menguraikan, membandingkan, mempertentangkan. Lalu di C5-nya ada membandingkan juga, ada menyimpulkan juga, ada menilai, ada memberi saran. Di C6-nya ada merencanakan, memproduksi, membuat. Ada nggak di antara kalian eksperimen? IPA percobaan. Peserta didik mampu membuat siklus air. Jadi contohnya seperti itu. Kalau C4, 5, 6, 5, 6 itu arahnya membuat, ada produk yang dibuat. Begitu?
Contohnya tadi pada mata pelajaran IPAS, peserta didik dapat membuat siklus air. Itu bisa menjadi salah satu contoh. Jadi tolong diperhatikan yang 4, 5, dan 6. Oke? Apakah ada pertanyaan? Belum? Baik. Teman-teman jangan lupa nanti begitu sudah selesai, ini hari ini ya. Aku buat batas waktunya hari ini sampai dengan pukul 2. Sampai dengan pukul 2. Jadi teman-teman silakan dikumpulkan tugasnya di pengumpulan proyek 1 pengembangan CP menjadi TP. Jelas? Jelas. Baik, teman-teman terima kasih untuk hari ini. Untuk selanjutnya, kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, teman-teman boleh menghubungi saya atau nanti kita bisa bimbingan di kantor. Begitu ya? Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Demikianlah cuplikan video mengajar mata kuliah evaluasi pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih, damai sejahtera untuk kita semua.